Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Komawindayanti Kusumadewi dengan NIM 21011079 kelas 1B reguler sore Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas peranan manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun yang melatar belakangi yaitu istilah manajemen berasal dari kata manajemen dalam bahasa Inggris. Berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberadaan manajemen dalam dinamika sehari-hari sangat dibutuhkan karena kompleksitas, kebutuhan, serta keinginan manusia sebagai tujuan tidak semuanya dapat dicapai dengan mudah. Oleh karena itu, manajemen diperlukan sebagai upaya mengatur dan mengelola hal-hal di atas agar tercapai dengan baik dan maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang tidak terstruktur dan bersifat menjelaskan yang didasarkan pada sampel kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman mengenai masalah. Metodologi yang digunakan yaitu studi pustaka, yaitu melalui jurnal dan artikel. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya penelitian kualitatif lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian manajer. Dalam suatu perusahaan, manajemen sangat diperlukan sebagai upaya agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen, terutama dalam perusahaan, berperan dan berkenaan dengan proses bagaimana kegiatan yang telah dirancang oleh perusahaan atau organisasi dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk bisa mencapai tujuan dalam perusahaan, manajer sangat berperan dalam mengintegrasikan suatu perusahaan. Manajer adalah orang yang melaksanakan kegiatan manajemen. Menurut Hormon 2013 menyatakan, manajer pada hakikatnya seorang pemimpin. Ia mempunyai tugas untuk membuat perencanaan, mengorganisir, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam setiap perusahaan, manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Seorang manajer dalam melakukan tugasnya menjamin ketersediaan, keakuratan, dan ketepatan. Manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatannya guna mencapai sasaran suatu perusahaan. Selanjutnya, rumusan kedua yaitu tugas seorang manajer. Manajer juga memiliki tugas dalam melakukan perencanaan, yaitu merencanakan sesuatu atau setiap strategi untuk mencapai target perusahaan. Selain itu, manajer juga bertugas dalam mengatur dan mengawasi manajemen. Pada dasarnya, tujuan menjadi manajer tidak hanya memimpin saja, namun harus mampu mengatur dan mengawasi segala aktivitas yang ada di dalamnya. Para manajer seringkali terpaku pada kesibukan untuk mendorong dan memotivasi sifat-sifatnya untuk memenuhi target kerja mereka. Oleh karena itu, bagi mereka ingin menjadi seorang manajer, yaitu pengetahuan dan pengalaman perlu untuk dikuasai secara bersamaan. Oleh karena itu, disebutkan bahwa seorang pemimpin merupakan elemen yang sangat vital dalam menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan.
Seorang manajer adalah seorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga sasaran-sasaran perusahaan dapat dicapai. Pekerjaan manajer bukanlah menyelesaikan tugas pribadinya, melainkan berupaya membantu orang lain menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Manajer dibutuhkan keberadaannya sebagai atasan langsung atau pemimpin dalam tim. Oleh karena itu, seorang manajer dituntut untuk bisa mengatasi konflik dalam tim yang dipimpinnya dengan baik dan adil atau tidak ada yang merasa dirugikan. Adapun fungsi rumusan yang ketiga yaitu fungsi seorang manajer. Fungsi seorang manajer adalah untuk bertanggung jawab mengelola perusahaan. Manajer mungkin bertanggung jawab pada sebuah departemen dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Menurut George R. Cherry dalam Garnida dan Priyansa 2013 mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan fungsi-fungsi manajer yang terdiri dari 1. Perencanaan. Perencanaan ialah suatu proses penyusunan tentang apa saja yang akan dikerjakan, kapan dan siapa yang harus mengerjakannya, untuk menentukan tindakan di masa yang akan datang. Dengan adanya perencanaan, maka akan memudahkan manajer untuk mengambil keputusan, dan juga manajer akan mengetahui cara mengorganisasikan sumber daya secara efektif. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan ialah suatu proses memengaruhi orang lain untuk bekerja demi mencapai suatu tujuan tertentu. Pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan meliputi 5 jenis kegiatan, antara lain membuat dan mengambil keputusan, menentukan dan memilih orang yang akan menjadi anggota kelompoknya, memberikan semangat dan motivasi, serta mengembangkan dan memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar lebih terampil sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar rencana yang dilaksanakan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. Dalam proses pengorganisasian, seorang manajer perlu menyesuaikan strategi yang telah disusun agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Pengendalian ialah suatu proses sistematis untuk menetapkan standar prestasi dan sasaran perencanaan dalam bentuk pemantauan atau pemonitoran pelaksanaan suatu rencana dan memastikan rencana itu dikerjakan dengan baik atau tidak. Pengendalian bisa juga dikatakan sebagai suatu proses yang menjamin bahwa suatu tindakan telah dilaksanakan sesuai rencana. Adapun rumusan masalah yang keempat yaitu peran seorang manajer. Peran manajemen diformulasikan dengan penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 3, berkaitan dengan peran manajer dalam suatu perusahaan, di mana jika diibaratkan satu itu adalah manajer dan satu lagi adalah pihak lain, maka akan menghasilkan 3 golongan. Karena manajer dalam suatu perusahaan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Adapun peran seorang manajer menurut Henry Mintzberg 1973, manajer mempunyai 10 peran yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, peran hubungan antar pribadi atau interpersonal role. Peran manajer yang melibatkan orang yang bersifat seremonial dan simbiosis ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, peranan sebagai kepala, yaitu peranan yang mewakili organisasi untuk menjadi pemimpin secara formal dalam suatu kesepakatan. Yang kedua, peranan pemimpin,
peranan untuk melakukan pengarahan dan mendorong bawahannya. Dan yang ketiga, peranan penghubung, peranan untuk membentuk hubungan antar staf, rekan, dan orang lain dari luar organisasi untuk memperoleh informasi. Yang kedua, peranan yang berkaitan dengan informasi, peran manajer selaku penyebar dan pemantau informasi dan komunikasi. Peran ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu peran pemantau, peranan untuk mengumpulkan informasi untuk mengembangkan organisasi yang baik. Yang kedua, peran penyebar, peranan yang menjadikan seorang manajer untuk melakukan penyebaran informasi kepada seluruh jajaran di organisasi. Yang ketiga, peranan juru bicara, peranan seorang manajer yang bertujuan menyampaikan informasi selain di organisasi yang terkait. Dan yang ketiga, peranan dalam pengambilan keputusan. Peranan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, peran kewirausahaan. Peran manajer menjadi perancang perubahan yang terkendali di organisasi. Yang kedua, peran penghalau gangguan. Peran yang bermaksud membuat manajer menjadi bertanggung jawab pada saat organisasi mengalami permasalahan kritis. Yang ketiga, peran pembagi sumber daya. Peran manajer yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan sumber daya. Dan yang keempat, peran perunding. Peran manajer untuk berpartisipasi dalam rangka kegiatan negosiasi dengan pihak lain. Selanjutnya, peran seorang manajer dan supervisor berdasarkan formulasi penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 3. Satu itu adalah manajer dan satu lagi adalah pihak lain atau supervisor. Di sini saya akan membahasnya. Seorang manajer tidak akan bisa mencapai tujuan perusahaan jika hanya bekerja sendiri. Manajer memerlukan bantuan dari pihak selanjutnya, yaitu supervisor. Supervisor adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kuasa dan otoritas untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arah jabatan atasannya. Jabatan supervisor berada di antara manajer dan staf pelaksana. Seorang supervisor dituntut untuk mampu bertindak sebagai jembatan antara manajer dan staf pelaksana atau staf bawah. Tugas seorang supervisor diharuskan untuk berhubungan secara langsung dengan stafnya. Hal ini bertujuan untuk menentukan kelancaran selesai atau tidaknya sebuah proyek yang sedang dikerjakan. Seorang supervisor selain bertanggung jawab kepada manajer, juga bertanggung jawab memastikan staf yang bekerja di bawahnya bekerja dengan baik. Selanjutnya, adapun tugas karyawan. Para karyawan juga sangat berperan penting dalam proses berjalannya suatu perusahaan, karena dengan adanya karyawan dapat menghasilkan nilai tambahan untuk perusahaan. Maka peran dan fungsi seorang karyawan bertujuan untuk membantu memperlancar produktivitas dan memaksimalkan kinerja serta memanfaatkan waktu seefektif mungkin dalam menjalankan suatu pekerjaan. Karyawan juga sangat berpengaruh dalam sukses dan berjalannya suatu perusahaan. Selanjutnya, istilah manajemen dalam 3 golongan. Istilah peran manajemen menunjukkan pada pola tingkah laku manajerial. Menurut Nicholas M. Butler, orang dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu orang yang membuat sesuatu terjadi,
orang yang melihat sesuatu terjadi, dan orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Manajer dibayar untuk membuat sesuatu terjadi, dan mereka merupakan orang-orang yang melakukan sesuatu dengan bantuan orang lain. Suatu pekerjaan tidak dapat dibebankan pada dirinya saja. Manajer harus membuat perencanaan pada setiap pekerjaan dan menetapkan standar kerjanya. Manajer harus dapat mengorganisir orang lain dengan memberi tugas dan kemudian mengkoordinir mereka. Adapun penerapan dari tope peranan manajemen diformulasikan sebagai penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 3 dalam sebuah perusahaan barang, yaitu penerapan ini bisa dilihat dalam sebuah perusahaan besar yang ada di Indonesia. Misalnya pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan bergerak sebagai perusahaan terkemuka dalam produksi mie instan. Perusahaan ini bisa berkembang sejauh ini hingga sukses seperti sekarang, tentu memiliki tingkat manajemen yang baik di dalam perusahaannya. Peranan manajemen sangat membantu perusahaan ini dalam memproduksi makanan, minuman, dan mie instan yang sangat laris di pasaran. Perusahaan ini bisa sukses tentunya dengan adanya struktur manajemen perusahaan yang baik, yaitu para manajer yang bekerja dengan menjalankan peran, tugas, dan fungsinya sebagai manajer untuk menyukseskan perusahaan ini dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, sudah pasti dengan adanya supervisor. Dengan adanya supervisor yang bergerak sebagai jembatan antara manajer dan dengan staf perusahaan. Selanjutnya ada karyawan. Nah, karyawan ini yang sangat berpengaruh dalam perusahaan. Karyawan yang bekerja dengan baik dan efektif dan sangat membantu dalam sukses dan berjalannya perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini. Tanpa adanya struktur perusahaan yang baik, suatu perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan utamanya. Kaitan manajer, supervisor, dan karyawan itu sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Maka dari itulah diformulasikan dengan penjumlahan. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan pada PowerPoint saya ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.